Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Ya, dari beberapa cuplikan video di depan juga ya teman-teman. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa di channel ini ya, silahkan tinggalkan jejak jika pembahasan yang saya sampaikan ini adalah merupakan pembahasan yang menarik tentunya. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah 4 klub yang bisa jadi pelabuhan baru Muhammad Salah usai situasi memanas di Liverpool tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang akan saya sampaikan ini teman-teman, semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah 4 klub yang bisa dijadikan pelabuhan baru Muhammad Salah usai situasi memanas di Liverpool tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya ya teman-temanku semuanya, bahwa masa depan Muhammad Salah Liverpool yaitu mendadak menjadi sorotan tajam dunia sepak bola. Situasi untuk penyerang asal Mesir itu memanas setelah serangkaian keputusan yang telah mengejutkan dirinya, baik itu dalam sebuah manajer The Red dan Arne Slot. Salah satunya Muhammad Salah tentunya yaitu dicadangkan untuk pertandingan ketiga secara beruntun dan bahkan tidak dimainkan saat Liverpool imbang 3-3 atas Leeds United di Elland Road tersebut. Meskipun sempat unggul 2-0 dan 3-2, hasil tersebut memicu reaksi keras dari sang bintang tersebut. Pemain yang telah mencetak 250 gol dari 420 penampilan untuk Liverpool tidak meluap kekecewaan dalam wawancara usai laga tersebut, dan saya pikir sangat jenius, sangat jelas, dan bahwa seorang ingin saya untuk menanggung semua kesalahan, ucap Muhammad Salah. Situasi ini tidak dapat diterima oleh saya sejujurnya. Saya tidak mengerti rasanya, yaitu seperti saya semakin dikorbankan, dan saya rasa bukan saya masalahnya, tegas pemain asal Mesir itu tentunya. Yaitu sebuah ketegangan ini membuat spekulasi besar soal masa depan dari Muhammad Salah tentunya, yaitu sejumlah klub raksasa dunia kini disebut siap untuk menjadi pelabuhan baru jika perpisahan dengan Liverpool benar-benar terjadi tentunya. Untuk urutan pertama yaitu jatuh kepada klub Al-Ittihad tentunya, yaitu dengan godaan besar dari Liga Pro Saudi tentunya. Yaitu dengan sebuah tujuan ya teman-temanku semuanya, dengan sebuah tujuan yang mungkin ya dari Muhammad Salah sendiri, yaitu dinilai bisa menjadi sebuah incaran baru tentunya ya teman-teman ya dari klub Arab Saudi tersebut tentunya. Dan untuk hal tersebut tentunya ya teman-teman ya, untuk yang sudah lama untuk mengincar sang bintang dan berulang kali berupaya untuk mengeluarkannya dari Al-Fiyad tentunya semenjak beberapa tahun terakhir ini tentunya, dan Liverpool sempat menolak tawaran yang fantastik senilai 150 juta euro dari Al-Ittihad tentunya pada tahun 2023. Namun situasi Muhammad Salah yang kini menginjak 33 tahun tersebut serta situasi internal yang memburuk, baik itu dari peluang transfer kali ini juga dinilai jauh lebih terbuka tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya ya, jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang selanjutnya ya teman-temanku semuanya, yaitu pertandingan dari Liverpool tentunya ya, yaitu dengan Liga Champions tentunya, yaitu Liverpool akan bertemu Inter Milan yaitu pada tanggal 10 Desember 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Al Hilal jalan menuju status ikon dunia Islam.
Yaitu selain Al-Ittihad, Al-Hilal juga disebut sebagai kandidat kuat tentunya. Yaitu raksasa Saudi ini kini berada dalam papan atas liga dan berada di bawah asuhan Simoe yang dikenal sebagai pelatih bertangan dingin tentunya teman-teman. Dan untuk di luar daya tarik baik itu dari finansial, baik itu dalam sebuah kepindahannya ke Al-Ittihad berpotensi mengangkat statusnya sebagai salah satu untuk mega bintang utama dunia Islam. Itu dampaknya bahkan disebut bisa melampaui magnet yang dimiliki Cristiano Ronaldo di Saudi Pro League tersebut tentunya. Dan untuk San Diego, yaitu memimpin besar dari Amerika Serikat teman-teman. Yaitu opsi berbeda, yaitu datangnya dari Amerika Serikat, yaitu adalah San Diego FC, disebut-sebut bisa menjadi tujuan menarik Muhammad Salah itu sendiri, yaitu bersedia memangkas gajinya, yaitu saat ini dikabarkan yaitu mencapai 20,8 juta per tahun. Itu dalam hitungan euro ya teman-teman. Dan timnya dari ekspansi juga MLS 2025 itu membuat kejutan besar dengan menjuarai musim reguler di wilayah barat dan secara tidak terduga yaitu melaju hingga semifinal liga tersebut. Baik itu dari dukungan yang datang dari pemilik ya klub untuk penguasa Inggris Mesir Muhammad Mansour tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu klubnya adalah Galatasaray tentunya. Itu tetap bernafas di panggung Liga Champions teman-teman ya. Yaitu dari klub Eropa juga tentunya ya teman-teman, yaitu adalah Galatasaray, yaitu muncul sebagai kandidat yang berminat serius tentunya dari laporan dari beberapa informasi juga bahwa dia telah menyebutkan juara bertahan Liga Turki itu siap untuk menyodorkan kontrak yaitu senilai 15 juta euro untuk memboyong Muhammad Salah tentunya. Dan untuk kepindahan ini juga yaitu akan menjaga sebuah kesempatan ya. Tentunya Muhammad Salah tetap tampil di Liga Champions UEFA dan ia juga berpeluang bermain bersama-sama nama besar seperti Victor Osimhen, Leroy Sané dan Mauro Icardi dalam salah satu tim yang syarat ambisi tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan tak kalah menarik ya teman-teman ya. Jika pembahasan yang saya sampaikan ini menarik tentunya silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Untuk pertengahan segmen kita untuk hari ini yaitu dengan pembahasan yaitu adalah Real Madrid krisis, kehilangan mental juara, tidak punya ya teman-teman, tidak punya sosok pemimpin. Apa kata Xabi Alonso? Akan kita bahas juga alasan yang sangat menarik ini. Real Madrid sedang tidak baik-baik saja usai dipermalukan Celta Vigo tentunya, yaitu di kandidat sendiri pada hari Senin kemarin ya teman-teman. Dan untuk kesalahan ini juga untuk membongkar borok besar di dalam skuad Los Blancos pada musim ini. Masalah utama ternyata bukan soal hanya badai cedera yang tidak ada hentinya. Ada krisis sebuah pemimpin dan mentalitas yang membuat para pemain bintang tersebut terlihat tidak berdaya. Absennya sosok seperti Sergio Ramos, yaitu hingga Karim Benzema, saat terasa dampaknya tidak ada lagi pemain yang mampu memenangkan tim saat berada dalam tekanan yang besar tentunya. Kini posisi Xabi Alonso sebagai pelatih mulai digoyangkan oleh tekanan publik. Dan untuk Madrid sendiri yaitu terancam dalam siklus kegagalan jika masalah mental ini tidak segera tuntas tentunya. Real Madrid kehilangan jiwa pemimpin. Yaitu masalah besar Los Blancos tersebut yaitu bukan cedera dan tak terhindarkan. Kekalahan mental yang lebih sulit diatasi pada masalah fisik tim tersebut. Itu untuk para pemain yaitu terlihat pasrah, kacau dan kehilangan ide di lapangan dan mereka tampak
telah menerima kekalahan khususnya setelah kebobolan gol pertama tersebut. Dua sosok yang seperti Karim Benzema yang mampu untuk menenangkan rekan setimnya, dan ia meminta semua pemain tenang saat ketinggalan 2-0 dari Liverpool di Anfield. Meskipun tidak diketahui pasti apa ucapannya, tim berhasil melakukan comeback dramatis, yaitu skor berakhir dengan kemenangan telak 5-2 tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu hilangnya karakter juara tentunya. Untuk Real Madrid sendiri yaitu saat ini dihuni oleh talenta-talenta yang terbaik di dunia. Setiap porsi tentunya, setiap posisi, namun ya bakat saja terbukti tidak cukup untuk memenangkan pertandingan yang menguras emosi tersebut. Pemain yang terlihat untuk mudah atau parah ya teman-teman ya, atau patah arang yang sebelum peluit panjang berbunyi, yaitu mereka tak kehabisan ide dan kacau saat menghadapi kesulitan di lapangan tentunya. Dan kekalahan 4-0 dari PSG dari ajang Club World Cup tersebut itu sebenarnya sudah menjadi sinyal bahaya. Sayangnya perubahan yang dijanjikan Xabi Alonso belum membuahkan hasil yang sangat signifikan, yaitu Madrid telah tercatat hanya menang dua kali dari 7 laga terakhir teman-teman, yaitu di semua kompetensi, dan rekor di La Liga bahkan lebih buruk dengan hanya 1 kemenangan dari 5 laga tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah blunder taktik dan ego bintang. Xabi Alonso sendiri yaitu dituding mulai ragu dengan mengambil keputusan tegas untuk tim dan seolah-olah terbebani untuk memainkan para pemain bintang demi menjaga keharmonisan ruang ganti. Untuk kombinasi dari Bellingham, Vinicius Junior, dan Mbappe dianggap belum berfungsi sebagai salah satu unit. Tim Alonso perlu lebih berani untuk mencadangkan pemain nama besar yang tidak berkontribusi tentunya. Yaitu perubahan akan dilakukan, tegas Xabi Alonso setelah keputusan telak dari PSG pada musim lalu. Yaitu pelatih asal Spanyol itu dituntut untuk kembali ke ideologi, baik itu dari taktik awal, dan ia harus membuktikan bahwa kepentingan klub jauh lebih besar daripada ego individu pemain itu sendiri. Untuk yang berikutnya yaitu adalah misteri dari Endrick dan Rodrigo. Salah satu keputusan Alonso itu sendiri ya teman-teman, yaitu sangat dipertanyakan sekali, yaitu adalah minimnya jam terbang untuk wonderkids, yaitu adalah Endrick tentunya. Padahal striker muda ini dinilai bisa memberikan elemen kejutan dan kesempatan di sisi kanan. Baik itu yang sebelumnya, Rodrigo terus mendapatkan kepercayaan meskipun sedang dalam tren sangat negatif tentunya, dan ia juga tercatat sudah melewati 31 pertandingan tanpa mencetak 1 gol pun untuk klub tersebut tentunya. Dan untuk Alonso sendiri itu terlalu kaku dengan terus untuk memaksakan starter yang sama di setiap pekan, dan hal ini juga membuat pemain Real Madrid menjadi sangat mudah dibaca oleh lawan tentunya. Untuk kehadiran dari Endrick juga itu bisa menjadi solusi untuk memberikan intensitas ya tentunya yang hilang dari lini serang tanpa keberanian mencoba hal baru tentunya. Dan untuk Madrid akan terus terjebak dalam pola yang monoton tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah tatapan City dengan kepala tegak tentunya. Meskipun badai kritik yaitu menerjang, Xabi Alonso sendiri yaitu mencoba tetap tenang untuk menghadapi media, dan ia sadar bahwa laga krusial di Liga Champions melawan Manchester City sudah di depan mata. Baik itu dari Alonso sendiri yang telah menegaskan bahwa seluruh tim saat ini itu tetap bersatu untuk menghadapi masa sulit tersebut, dan ia ingin anak asuhnya segera bangkit dan melupakan hasil yang buruk di kompetensi domestik tersebut. Yaitu kami semua marah ya jika ini bukan pertandingan yang kami inginkan, ujar Alonso kepada beberapa berita olahraga usai kalah dari Celta Vigo. Dan ia berharap untuk kemenangan atas City bisa menghapus rasa pahit yang dirasakan para penggemar Madrid, harus menunjukkan identitas asli mereka di panggung yang paling bergensi di Eropa tersebut tentunya.
Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir segmen kita untuk hari ini atau akhir video kita untuk hari ini, yaitu adalah segmen hiburan untuk hari ini tentunya, yaitu dengan pembahasan yaitu Hollywood hancurkan Juventus terbongkar langsung berikan kode pamit ke Manchester United teman-teman ya. Apakah alasannya tersebut? Yaitu untuk Ramos Hollywood akhirnya yaitu kembali menunjukkan taringnya bersama Napoli yaitu di laga krusial, yaitu striker peminjaman Manchester United ini menjadi mimpi buruk bagi Juventus. Yaitu pemain asal Dharma itu sukses untuk memborong 2 kemenangan tentunya, yaitu aksinya gemilang sekaligus untuk mengakhiri puasa gol yang sudah berlangsung selama 8 pertandingan. Kemenangan 2-1 ini sangat berarti bagi skuad tersebut. Dan untuk kini juga untuk Napoli yaitu telah menatap sisa laga 2025 dengan optimisme yang tinggi tentunya, dan Hollywood ya tentunya diharapkan terus menjaga momentum di Liga Champions dan Serie A tersebut. Panggung utama milik Hollywood tentunya, yaitu untuk cedera yang parah ya tentunya untuk yang menimpa Hollywood ya, yaitu membuka jalan lebar bagi Hollywood sendiri, yaitu diprediksi akan absen hingga 2026. Sementara untuk Luka sendiri yaitu masih minim kontribusinya. Untuk yang berikutnya yaitu jika Napoli finish dari 4 besar tersebut dan status peminjamannya akan berubah menjadi permanen, dan klub harus menebusnya dengan total paket sekitar 50 juta euro tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya, untuk pertandingan yang selanjutnya Juventus akan bertemu dengan Pacos pada Liga Champions, yaitu pada tanggal 11 Desember 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Akhiri puasa dengan gaya tentunya, yaitu Hollywood sempat mengalami kesulitan dengan tidak mencetak gol sejak Oktober, namun ia telah memilih untuk momen yang lebih tepat untuk bangkit ya teman-teman, yaitu dari keterpurukan tersebut, dan ia telah mencetak gol di babak pertama dan kedua untuk menyegel kemenangan tersebut, dan gol penyeimbang baik itu dari Kenan ya tentunya, dan mampu untuk menyelamatkan Juventus dari kekalahan tentunya. Dan untuk selebrasi emosional Hollywood sendiri di hadapan pendukung tuan rumah ya telah menyiratkan untuk sebuah elegan yang sangat luar biasa, dan semangat juaranya terlihat kembali untuk membaca pasca laga ini tentunya. Yaitu kerja keras di lapangan juga tak luput dari peran tim pelatih, yaitu sang pemain mengakui adanya instruksi khusus yang mengubah permainan tersebut. Sinyal kuat bertahan di Italia. Untuk Hollywood sendiri yaitu tampaknya sudah sangat nyaman dengan kehidupan di Naples tersebut. Baik itu dan bahkan juga memberikan kode keras ingin bertahan lama di stadion Diego Armando Maradona tersebut. Yaitu meskipun situasi yang masih pemain pinjaman Manchester United dan hatinya sudah tertambat tentunya di Italia, dan ia berjanji itu akan segera fasih berbahasa lokal tentunya. Untuk top klasemen Liga Italia pada pekan ini, Napoli berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 31. Peringkat kedua yaitu adalah Inter Milan dengan torehan poin 30 teman-teman. Dan peringkat ketiga yaitu adalah AC Milan dengan torehan poin 28 tentunya. Itu teman-temanku semuanya adalah beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini tentunya ya teman-teman ya. Apapun yang saya sampaikan di video ini semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya teman-teman. Baik teman-temanku semuanya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.